Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi dari Ibu Kota Jakarta. 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak pemulung di Lenteng Agung, Jakarta Selatan terbakar. 1 warga tewas akibat terjebak kepungan api dan asap tebal. Sementara di Senen, Jakarta Pusat, kebakaran juga melanda sebuah pos polisi dan sejumlah kios pedagang. Asap hitam tebal dan kobaran api membumbung tinggi, membakar 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak di kawasan pemukiman warga di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak terus meluas. Namun besarnya api ditambah kepulan asap tebal membuat seorang wanita berusia 48 tahun terjebak dan tak bisa diselamatkan. Korban yang ditemukan tak bernyawa dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk rumah ada 3 kontrakan, kemudian ada lapak pemulung yang kena, kemudian semuanya habis. Ada berapa kakak gitu? Ada 6 kakak. Kemudian yang untuk korban adalah 1 orang perempuan, inisial R, lanjut, kemudian umur 48, dinyatakan MD. Kurang lebih 2 jam api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 22 unit mobil damkar serta 80 personel pemadam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tiga kios pedagang terbakar di area Pasar Gaplok, Jalan Kembang Sepatu, Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan sebuah pos polisi beserta 1 unit mobil patroli. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan jadi korban amukan massa setelah dianggap sebagai anggota geng motor. Penganiayaan brutal itu diduga salah sasaran dan meninggalkan luka lebam di sekujur tubuh korban. Dalam video amatir warga, tampak korban Muhammad Takdir, 21 tahun dikeroyok sekitar 7 pemuda di Dusun Bonto Kapong, Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barongbong, Goa, Sulawesi Selatan. Penganiayaan diduga salah sasaran karena korban dianggap geng motor. Akibatnya korban menderita memar dan lebam di sekujur tubuh. Polisi yang datang ke lokasi berhasil menangkap 1 terduga pelaku dan menyita potongan kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya. Menurut saksi, korban hanya melintas namun tiba-tiba dihadang dan diserang. Pas jalan pulang ke Galesong kita ditahan. Habis ditahan baru dipukul. Cabukkan baju jadi salah lari. Terus teman tak? Terus temanku dikeroyok. Ada sekitar berapa orang itu? Sekitar 5 orang, 6 orang lah. Kenapa bisa itu ditahan? Kita sebentar lewat, cuma klakson saja. Klakson? Ya, dikira mau menyerang katanya. Pada saat itu ada kelompok pemuda, mungkin sekitar 6-7 orang. Kemudian ada motor yang melintas berboncengan 2 orang. Masyarakat yang pada saat itu atau kelompok pemuda yang saat itu lagi menonton langsung menghadang motor yang melintas tersebut. 1 orang sudah ditangkap, sementara 6 pelaku lainnya masih diburu polisi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma,
iNews melaporkan. Pemirsa, mengaku anggota polisi, pelaku begal beraksi terhadap pengendara motor di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedua pelaku babak belur di amuk massa. Dua pria ini babak belur usai menjadi bulan-bulanan massa di Jalan Panjang, Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap oleh warga saat diduga hendak melakukan aksi begal terhadap pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Dalam aksinya, keduanya menghentikan paksa pengendara motor dengan mengaku sebagai anggota polisi dan tengah mencari target operasi. Korban yang panik langsung berteriak hingga menarik perhatian warga setempat. Keduanya pun tak dapat melarikan diri hingga akhirnya dihakimi massa. Kemarahan massa semakin memuncak saat menemukan pelaku membawa senjata tajam. BB-nya mana tadi BB-nya? Dibilang nyari orang nih TO dibilang. Tapi kita nggak tahu juga sih bagaimana. Tapi susah. Dia ngaku-ngaku anggota atau gimana? Ya, dia ngaku. Ngaku anggota dari mana? Apa? Tahu dari Banpol gitu. Banpol. Usai diamankan, warga unit reskrim Polsek Kebonjeruk langsung membawa kedua pelaku untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki asal Sukabumi, Jawa Barat tewas saat mendaki Gunung Selamet di jalur pendakian via Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Diduga korban kelelahan dan terjatuh ke jurang sedalam 30 meter saat mencoba mencapai pos 5. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang tewas saat mendaki Gunung Selamet di jalur Bambangan, Purbalingga, Jawa Tengah. Korban terjatuh ke jurang sedalam 30 meter. Korban diketahui bernama Yuswandi, warga Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui saat mencapai pos 5, korban tiba-tiba lemas dan tak sadarkan diri hingga kemudian meninggal dunia. Pendaki berusia 46 tahun ini tewas akibat kelelahan. Tim SAR gabungan diberangkatkan untuk mengevakuasi korban. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran hawa dingin dan medan terjal. Setelah melalui pemeriksaan medis, jenazah segera dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, penemuan jasad tanpa identitas oleh seorang pencari rumput mengejutkan warga Gresik, Jawa Timur. Jasad ditemukan tidak jauh dari jalan raya dalam kondisi terbungkus plastik dan kardus. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad di Jalan Raya Kedamaian, Desa Banyu Urip, Gresik, Jawa Timur. Jasad tanpa identitas ini ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Saat ditemukan, kondisi korban terbungkus plastik, dilapisi kardus dan dilakban dan rapi. Warga yang curiga langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Tim Inafis dari Polres Gresik yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban untuk keperluan autopsi di RSUD Ibnu Sina Gresik. Belum diketahui penyebab tewasnya korban, tetapi polisi menduga penemuan mayat ini merupakan kasus pembunuhan. Tadi karena memang di TKP belum sempat kita cek, jadi masih kami dalami. Untuk sementara jenis kelamin perempuan. Tapi untuk identitas terkait dirinya nanti kami infokan dengan media. Itu akan mutilasi ya? Belum arah ke sana karena nanti kan kita sampaikan setelah kita lakukan rangkaian otopsi. Hingga kini, polisi masih mendalami identitas korban dan motif di balik kasusnya. Sejumlah saksi, termasuk warga yang pertama kali menemukan jasad, sudah dimintai keterangan. Kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan CCTV. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan.